Anak muda, bisakah kamu mendengarku? Anak muda. Lu Yun, yang hendak mengambil tindakan, tertegun dan melihat sekeliling, siapa? Siapa yang bicara? Orang tua adalah anak nakal yang abadi. Anak muda, jika aku mengingatnya dengan benar, namamu seharusnya Lu Yun, kan? Suara itu terdengar lagi. Itu sangat aneh, tidak seperti suara yang dikirim oleh roh, tapi hanya Lu Yun yang bisa mendengarnya. Itu benar, Tuan Lu. Sulit bagimu untuk melawan Su Tiancheng sendirian. Bagaimana kalau... Mengapa kita tidak bekerja sama? Lu Yun berkata sebelum dia bisa. Tuan Lu memang orang yang pintar. Tapi aku tidak mengerti, dasar bocah nakal. Kenapa kamu mau membantuku? Lu Yun tidak bersyukur atas tindakan anak nakal itu. Sebaliknya, dia curiga padanya. Anak laki-laki tua yang nakal itu berkata sambil tersenyum bukannya marah, Tuan Lu, tahukah Anda bagaimana Su Tiancheng ingin dibangkitkan? Saya tidak tahu. Lu Yun menggelengkan kepalanya, apakah ada hubungan yang diperlukan antara ini dan Anda membantu saya? Su Tiancheng ingin mengorbankan semua daging dan darah kami para kultivator abadi, serta semua kultivator abadi yang telah mati dari awal hingga sekarang, untuk memberinya kesempatan muncul kembali di alam atas. Bocah tua nakal itu berkata-kata demi kata, jadi lelaki tua itu tidak membantu tuan muda, tapi membantu diriku sendiri. Lu Yun terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa selain dia, akan ada seseorang yang mengetahui rahasia sebenarnya dari reruntuhan kuno ini. Tapi selalu begitu, jadi Lu Yun memutuskan untuk berbicara dengan jelas terlebih dahulu. Bocah nakal abadi. Aku orang yang jujur yang mengurus segala sesuatunya. Aku orang pertama yang mengatakan sesuatu yang jelek. Meskipun Anda sangat kuat, hanya dengan kekuatan kami berdua, menghadapi sepasang kultivator abadi, saya khawatir Anda akan mati. Aku tidak punya pilihan. Jika ini terus berlanjut, nyawa saudaraku Black Soul mungkin tidak terjamin. Petik 2. Tuan Lu, jangan khawatir. Masih ada 2 kultivator abadi yang belum dikendalikan dan akan mengambil tindakan bersama kami. Kata bocah nakal abadi, itu bagus sekali. Tapi akan lebih baik lagi jika kita bisa mengetahui bagaimana Su Tiancheng mengendalikan para pembudidaya abadi ini, sehingga kita dapat menemukan cara untuk memecahkannya tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Lu Yun menghela nafas. Tuan Lu, apakah Anda masih ingat senjata abadi penyelamat nyawa yang ditukarkan dengan poin di Pulau Tengah? Lu Yun segera menyadari bahwa ada yang salah dengan senjata abadi penyelamat nyawa itu. Saya hanya curiga setelah senjata ajaib ini dipicu, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa penggunanya. Ini benar-benar sebuah rantai hubungan. Tampaknya barisan roh ini sudah mulai membuat rencana. Apakah berguna untuk memutuskan hubungan Su Tiancheng dengan para pembudidaya abadi ini? Lu Yun bertanya. Berhasil, tapi itu membutuhkan seorang kultivator dengan jiwa yang sangat kuat, jika tidak maka tidak mungkin melakukan ini. Bocah tua nakal itu berkata tanpa daya bahwa hal yang dia tahu bagaimana melakukannya tetapi tidak bisa melakukannya adalah hal yang paling membuat frustrasi. Mungkin aku bisa mencobanya. Kata-kata Lu Yun membuat mata redup anak nakal awet muda itu bersinar dengan secercah cahaya. Saya tidak menyangka Tuan Lu mampu menguasai ilmu pedang di usia yang begitu muda, dan mengembangkan jiwa dan raga. Saya mengaguminya. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Aku tidak bisa mencapainya sendiri. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, tidak merasa terlena karena sanjungan anak nakal awet muda itu. Tapi itu tidak masalah. Aku pasti akan melakukannya. Bantu aku menjerat pria botak hitam di sisi kiri jiwa hitam. Aku punya dendam padanya. Jika aku mengambil tindakan, dia pasti akan menemukan cara untuk menghentikanku. Dia juga memiliki pencapaian tertentu dalam jiwa. Lu Yun menatap Duan Liang Chen dan berkata, tidak masalah. Selama kendali semua orang bisa dicabut, kita akan mendapat keunggulan numerik. Kata bocah nakal abadi, beritahu 2 orang lainnya untuk memperhatikan tindakan saya dan siap mengambil tindakan kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, pintu aula utama dibuka lagi, dan seorang penggarap mati lainnya masuk. Seluruh tubuhnya basah, seperti hantu air yang tenggelam. Haha, semuanya akhirnya sampai di sini. Jiwa hitam berdiri dari kursi talas emas, wajahnya penuh kegilaan, kemudian upacara dimulai. Di tengah kata-katanya, kekuatan besar menghantam punggung jiwa hitam, dan dia terlempar dari platform tinggi tanpa perlawanan apapun. Pemandangan yang tiba-tiba ini tidak dapat dipahami oleh roh formasi yang melekat pada jiwa hitam. Menurutnya, Lu Yun adalah monster yang tidak memiliki tanda-tanda vital. Terima saja kendalinya dan patuhi perintahnya sepenuhnya. Mengapa Anda berinisiatif menyerangnya? Kenapa? Kenapa ini? Jiwa hitam meraung, energi spiritual seluruh tubuhnya bergetar. Lu Yun mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tapi masih terlempar olehnya. Bunuh. Bunuh untukku. Bunuh pengkhianat yang berani tidak menaatiku. Jiwa hitam melayang di udara, rambut panjang beterbangan. Para penggarap yang berdiri dengan tenang dalam antrean sepertinya telah menyalakan tombolnya. Mereka semua mulai bergegas menuju Lu Yun. Duan Liangchen bahkan tidak menyadari bahwa Lu Yun akan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap jiwa hitam. Bukankah ini jelas-jelas mencari kematian?
Duan Liangchen berdiri di platform tinggi dan menyaksikan dengan santai saat para penggarap abadi bergegas menuju Lu Yun satu demi satu. Dia tidak berniat mengambil tindakan, karena menurutnya Lu Yun pasti akan mati kali ini. Dia tidak perlu mengambil tindakan. Bocah nakal abadi dalam tim kultivator berteriak, lakukan. Segera setelah itu, dua pembudidaya abadi dalam tim membelot bersamanya. Di antara dua kultivator abadi ini, salah satunya adalah pemuda berjubah Tao. Sedangkan untuk yang lainnya, Lu Yun tidak memiliki kesan apapun padanya. Dia tidak tinggi, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Perubahan mendadak ini menyebabkan tim yang semula bergegas menuju Lu Yun menjadi kacau dalam sekejap. Apa yang terjadi? Kenapa? Jiwa hitam meraung. Dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Bunuh mereka semua, bunuh semua orang yang berani tidak menaatiku. Tuan Lu, serahkan orang-orang ini pada kami, dan saya serahkan sisanya padamu. Bocah nakal abadi itu meraung, tubuhnya melonjak dengan kekuatan agung, begitu pula anak-anak di sekitarnya. Yakinlah, Lu Yun mengibaskan debu dari tubuhnya. Cahaya cemerlang keluar dari matanya, dan kekuatan tak terlihat mengembun di antara jari-jarinya. Ini, Duan Liangchen, yang awalnya menonton pertunjukan itu, tiba-tiba kehilangan ketenangannya, kekuatan jiwa. Kapan anak ini mengendalikan kekuatan jiwa? Tidak mungkin. Tidak, saya tidak mengizinkan siapapun melampaui saya dalam pencapaian jiwa. Wajah Duan Liangchen muram, dan kekuatan jiwanya masih melekat di sekelilingnya. Dia tidak bisa duduk diam. Datang, Lu Yun berteriak sambil tiba-tiba membuka tangannya. Kekuatan jiwa berkembang dengan tubuhnya sebagai pusatnya, langsung menyelimuti jiwa hitam di dalamnya. Pada saat ini, serangan jiwa Duan Liangchen telah hilang, 1000 pedang pemecah jiwa. Lu Yun, mati. Perisai tikus. Anak laki-laki nakal yang awet muda mendorong mundur kultivator abadi di depannya dan berteriak, lindungi Tuan Lu. Pria pendek berotot itu membanting tinjunya ke tanah. Gelombang osilasi menyapu seluruh tempat, dan seluruh aula utama bergetar. Tikus perisai juga menghilang dan muncul kembali di depan Duan Liangchen. Terlebih lagi, sosoknya yang sudah kuat dan kekar dibalut dengan armor batu yang tebal. Sekilas, dia terlihat seperti manusia batu. Kemunculan tikus perisai yang tiba-tiba tidak terduga oleh Duan Liangchen, dan serangan yang siap dilakukan diblokir oleh tikus perisai. Seluruh orang itu terbang mundur, membuat lubang besar di lantai. Namun detik berikutnya, Keren berdiri tanpa terluka. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah pelindung batu di tubuhnya memiliki banyak retakan. Tuan Muda Lu, gunakan saja. Aku, tikus perisai, pasti akan melindungimu. Tikus perisai tidak besar, tapi kata-katanya kuat dan berani, menjulang ke langit. Sialan, Duan Liangchen mengertakkan gigi. Dia tinggal sedikit lagi untuk melukai atau bahkan membunuh Lu Yun. Pada akhirnya, dia dihentikan oleh seorang anak laki-laki berukuran setengah inci. Bagaimana mungkin dia tidak membenci ini? Sebagai seorang kultivator yang mampu masuk 10 besar daftar pahlawan mabuk dengan mengandalkan aturan biasa, tikus perisai secara alami memiliki dua keterampilan. Lu Yun mengangguk puas saat melihat ini. Bocah nakal abadi telah memenuhi janji aslinya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengingkari janjinya. Membuang pikiran-pikiran yang mengganggu, dia memusatkan perhatiannya pada jiwa hitam yang berada dalam keadaan gila di udara, saudara jiwa. Tunggu, saudara ada di sini untuk menyelamatkanmu. Dasar tak tersentuh, kenapa kamu melawanku? Kenapa kamu tidak bisa menghadapi statusmu yang tercela dan menundukkan kepalamu di kakiku? Seluruh tubuh jiwa hitam dipenuhi dengan energi hitam. Energi hitam ini bukanlah jenis yang dilepaskan oleh maksud pedang jiwa hitam, tetapi lebih mendominasi dan jahat. Kemanapun energi hitam lewat, riak tercipta di angkasa. Semut, aku akan memberitahumu betapa bodohnya kelakuanmu. Jiwa hitam melambaikan tangannya, dan energi hitam mengikutinya, berubah menjadi beberapa ular tanpa kepala, membunuh Lu Yun dari segala arah. Semua rute pelarian Lu Yun diblokir. Ini untuk membunuh Lu Yun dengan satu gerakan. Lu Yun secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Niat pedang melonjak, energi pedang vertikal dan horizontal, dan badai pedang mengelilinginya. Pada saat yang sama, beberapa gambar berwarna muncul di benak Lu Yun, dan pedang lembut Taya di tangannya tiba-tiba menjadi lurus. Dengan sedikit goyangan tangan kirinya, beberapa bunga pedang muncul dan bertabrakan dengan energi hitam. Suara dentuman sonik tidak ada habisnya, dan suaranya tidak kalah dahsyatnya dengan ledakan petasan. Sisa tenaga yang dihasilkan menyebabkan pembersihan umum satu kali pada lantai aula utama, menerbangkan semuanya setinggi beberapa meter dan mengubahnya menjadi bubuk. Sebelum kekuatan yang tersisa menghilang, Lu Yun dan jiwa hitam bertabrakan lagi. Energi pedang dan energi hitam saling bertarung, seperti naga yang bertarung satu sama lain, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Setiap gerakannya sangat ganas, berpotensi membuat lawan kewalahan dan membunuhnya. Sedangkan untuk anak laki-laki tua nakal dan pemuda berjubah Tao, situasinya tidak optimis. Kerugian absolut dalam jumlah berarti mereka sendiri yang harus menghadapi serangan beberapa penggarap abadi.
Meskipun para kultivator ini tidak sekuat mereka berdua dalam hal kekuatan pribadi, mereka tidak dapat melawan kerumunan. Dengan semangat pembentukan sebagai intinya, mereka saling bekerja sama seperti saudara yang saling bersimpati, dan tidak ada kebocoran. Kedua anak laki-laki nakal itu terus dikalahkan setelah pertarungan, dan mereka hanya bisa bertahan, berharap Lu Yun akan segera memutuskan hubungan. Bocah nakal, ini bukan cara yang tepat. Tunggu sebentar, aku akan mencari bantuan. Saat pemuda berjubah tahu berbicara, dia benar-benar mengeluarkan selembar kertas putih, pena, dan tinta dari cincin penyimpanannya. Kalau begitu kamu harus cepat, aku tidak bisa bertahan lama sendirian. Saat anak laki-laki tua nakal itu berbicara, auranya tiba-tiba meningkat tajam. Dengan lambaian tangannya, keadaan kahar membawa semua pembudidaya yang mengepung pemuda berjubah Tao itu kepadanya. Tai Chi mengguncang segala arah. Diagram Yin Dan yang muncul di bawah kakinya, dan tubuh reyot anak nakal awet muda itu menjadi lebih tegak, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan vitalitas tinggi. Inilah hukumnya, hukum Bagua, yang didasarkan pada 2 ritual dan 4 gambar sebagai langkah. Bocah nakal awet muda masa kini memiliki keberanian untuk berdiri di depan 10.000 orang. Pergerakan tangan dan kaki tampaknya sangat lambat, namun nyatanya telah melampaui batas yang tidak dapat ditangkap oleh penglihatan manusia. Sedikit lebih tinggi di udara, dan seorang kultivator langsung terbang mundur. Sebuah penyok yang jelas terlihat di dadanya, seolah-olah dia terkena peluru. Setelah beberapa pukulan lagi, tidak ada satupun kultivator abadi yang berdiri di lapangan. Setelah melakukan semua itu, momentum bocah nakal yang awet muda itu dengan cepat menurun, seolah-olah dia telah dikeringkan hingga kering. Kulitnya yang tadinya kering, kini sekaku kulit pohon, seperti mumi. Tua, ahem, suara batuk yang keras keluar dari mulut anak laki-laki tua nakal itu, dan kata-katanya terdengar sangat lemah. Pendeta Tao, saya telah melakukan semua yang saya bisa, dan sisanya, saya serahkan pada Anda. Dia jatuh, tetapi para penggarap yang dirobohkan olehnya berdiri. Tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dia menyerang bocah nakal abadi itu lagi. Pada saat ini, pemuda berjubah Tao yang sedang melukis di samping melambaikan lengan bajunya, menggigit jarinya, dan membubuhkan titik pada lukisan tinta yang telah digambarnya. Bangkit, seorang pemuda berjubah Tao, ketujuh dalam daftar pahlawan mabuk, memasuki Tao melalui lukisan, membuktikan Tuhan dengan penanya, dan secara sempurna menggabungkan lukisan dengan lingkaran sihir. Seperti jiwa hitam, pemuda berjubah Tao ini telah menemukan jalannya sendiri dalam berkultivasi. Saat suara pemuda berjubah Tao jatuh, ribuan tentara dan kuda dalam lukisan itu benar-benar melepaskan diri dari kertas dan bergegas keluar. Mencegat para penggarap abadi yang bergegas menuju bocah nakal abadi. Anak muda nakal, istirahatlah yang baik dan serahkan sisanya padaku. Pemuda berjubah Tao melambaikan tangannya, dan tinta itu melukiskan busur indah di langit seperti seekor naga yang menyeberangi sungai. Suntikan ke kertas putih di depan Anda, lalu berubah menjadi prajurit pembunuh dan pemberani di sisi lain kertas putih, bergegas menuju kultivator abadi. Kertas putih ini tampak seperti kertas biasa, tetapi dibuat oleh seorang pemuda berjubah Tao, dan inilah hukumnya, hukum lukisan tinta. Sialan, sekelompok cacing tercela, bahkan memukul 2 cacing saja tidak akan bisa menyelesaikannya. Jiwa hitam melihat sekilas situasi pertempuran di pihak pemuda berjubah Tao dan mengutuk dengan marah. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Lu Yun berteriak keras dan mengangkat pedangnya untuk menyerang, tekad pedangnya melonjak seperti gelombang. Energi pedang yang tajam sepertinya memotong udara. Jiwa hitam kemudian melambai, dan energi hitam berkumpul di depannya, berubah menjadi perisai hitam, menghalangi serangan Lu Yun. Semut bodoh, aku bersumpah akan membunuhmu. Gigi jiwa hitam mengatup, dan seluruh tubuhnya gemetar karena amarahnya. Hal ini juga menyebabkan tubuh Black Soul runtuh dengan cepat. Kulitnya bahkan menunjukkan tanda-tanda rontok, seperti serpihan lumpur yang berjatuhan dari jiwa hitam, memperlihatkan serat otot berwarna merah darah dan pembuluh darah di bawahnya. Jika Lu Yun tidak segera menyingkirkan roh formasi yang memiliki jiwa hitam mungkin akan mati di tempat. Setelah beberapa pertarungan lagi, Lu Yun kembali tanpa hasil, dan bahkan kehilangan hadiahnya sendiri. Ada luka di dadanya karena udara hitam yang tajam, dan darah mengalir tak terkendali. Kemeja Lu Yun sebagian besar berlumuran darah. Lu Yun juga sangat tidak berdaya. Rangkaian roh ini sudah sulit untuk dihadapi. Selain itu, dia takut melukai tubuh roh hitam. Jika itu adalah kultivator abadi lainnya, Lu Yun akan dipotong hidup-hidup. Semut, tahukah kamu jarak antara kamu dan aku? Jie, apa kamu menyesal? Jiwa hitam memandang Lu Yun yang memegang tanah dengan pedang taya, dan berkata sambil tersenyum, aku sangat mengagumimu. Selama kamu berlutut dan dengan tulus meminta maaf kepadaku, aku bisa melupakannya. Bah, Lu Yun mengeluarkan seteguk air liur bercampur darah, menegakkan tubuh dan mengangkat kepalanya, berlutut. Hanya kamu pantas mendapatkannya. Jie, sungguh konyol jika seekor semut mati tanpa menyadarinya. Senyuman di wajah Black Soul menjadi semakin kuat, dan wajahnya berkedut hingga seluruh wajah Black Soul hampir roboh.
Garis kasar tengkoraknya terlihat samar-samar. Melihat situasi keseluruhan, Lu Yun tidak hanya dirugikan dalam pertempuran ini, tetapi dua pertempuran lainnya juga tidak jauh lebih baik. Karena tikus perisai baru saja menahan pukulan Lu Yun, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan itu menjadi jelas setelah sekian lama. Selain itu, Duan Liangchen akan melakukan tipuan dua kali secara sengaja atau tidak, sehingga tikus perisai harus memperhatikan sisi Lu Yun untuk mencegah Duan Liangchen melancarkan serangan diam-diam. Akibatnya, tikus perisai, yang tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan gerak, menjadi sasaran hidup Duan Liangchen. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga menahan serangan Duan Liangchen, dan tidak mampu menggunakan serangan balik yang efektif sama sekali. Hal ini masih terjadi ketika kultivator abadi berkulit hijau tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Begitu kultivator abadi berkulit hijau terlibat, dia bergabung dengan Duan Liangchen. Sekalipun tikus perisai berkulit kasar dan berdaging tebal, ia pasti akan terbunuh dalam 10 gerakan. Adapun anak laki-laki nakal abadi dan pemuda berjubah Tao, mereka lebih unggul pada awalnya. Melalui kemampuan pemuda berjubah Tao untuk menyebarkan kacang ke tentara, dia menstabilkan kelompok pembudidaya abadi. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik dan spiritual pemuda berjubah Tao menjadi tidak mampu mengimbanginya. Selain itu, ditambah dengan penggantian awal dari anak laki-laki tua yang nakal, pemuda Tao itu hampir tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Menghadapi pembudidaya abadi yang dikendalikan, kerjasama ofensif yang diam-diam, dan tubuh yang tidak mengetahui rasa sakit. Para pemuda berjubah Tao ditekan dan mundur dengan mantap. Lu Yun melihat semua ini, dan merasa sedikit cemas. Keseimbangan telah sepenuhnya condong ke sisi mana roh formasi berada. Jika Lu Yun tidak segera membuat strategi respons, mereka tidak punya pilihan selain mengalahkan mereka satu persatu. Tampaknya solusi dengan kekerasan tidak mungkin dilakukan, dan kita harus mengubah taktik, menyerang jantung. Semut yang menyedihkan, suatu kehormatan bagimu untuk mati di tangan Wu. Jiwa hitam mengendalikan energi hitam untuk membunuh Lu Yun. Menyedihkan. Menurutku kaulah yang menyedihkan, kan? Kamu tidak berpikir kamu benar-benar Su Tiancheng, kan? Kamu hanyalah roh formasi yang kebetulan menyatu dengan sisa jiwa Su Tiancheng. Kata-kata Lu Yun membuat ekspresi jiwa hitam menjadi stagnan, dan bahkan energi hitam yang membunuh Lu Yun kehilangan kendali dan menghilang di udara. Kamu semut, kamu berani membingungkan publik dengan kebohonganmu ketika kamu akan mati. Saya Su Tiancheng. Haha, kamu cemas sekali. Aku hanya mengatakannya dengan santai, tapi kenapa kamu begitu cemas? Bukankah kamu hanya memintanya? Lu Yun terus memprovokasi semangat formasi, mencoba membuatnya marah sepenuhnya. Kentut, dasar semut sialan. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, memenjarakan jiwamu di bawah jiukuan abis, dan membuatmu menderita kesakitan ribuan jiwa dan tulang. Kata jiwa hitam dengan ekspresi galak, dan otot-otot yang berdetak di wajahnya terlihat jelas. Menyedihkan, menyedihkan, kamu sangat menyedihkan. Butuh ratusan juta tahun untuk menyerap energi spiritual dunia dan melahirkan kebijaksanaan, tapi kamu ingin membawa keinginan sisa jiwa umat manusia. Kamu tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang menyedihkan. Kata-kata Lu Yun sangat menyayat hati. Diam, diam, kamu semut. Lu Yun mengabaikan auman jiwa hitam dan terus mengeluarkan kekuatan penuh. Haha, haruskah aku diam? Bukankah ini fakta? Kamu hanyalah roh susunan yang dibiarkan dari lingkaran sihir yang dirancang oleh umat manusia. Penciptamu berasal dari ras yang sama denganku, jadi bagaimana kamu bisa lebih unggul dariku? Ah, jiwa hitam memegangi kepalanya dengan tangannya, matanya melotot, dan meraung, ini tidak benar. Ini tidak benar, itu tidak benar. Melihat roh susunan yang menjadi gila, Lu Yun tahu dengan jelas bahwa serangan terhadap jantungnya sangat berhasil. Sekaranglah waktunya untuk memberikan pukulan fatal pada formasi ini. Kekuatan roh berkumpul, dan beberapa pedang tak terlihat muncul di sekitar Lu Yun. Pemotongan jiwa bintang, ribuan anak panah menembus jantung, dan roh formasi yang bersandar langsung pada jiwa hitam ditembakkan, kabut hitam yang gelap seperti bola. Lu Yun dengan cepat menangkap jiwa hitam yang jatuh. Tubuh yang telah dihancurkan oleh roh formasi sudah dalam kondisi rusak. Untungnya, jiwa-jiwa hitam tidak tertelan oleh roh formasi. Seharusnya bisa pulih dengan hati-hati. Menjepit jari-jarinya dan melantunkan mantra, dia membawa jiwa hitam itu ke dalam ruang gunung api. Lu Yun mengencangkan pedang taya di tangannya, matanya terfokus pada kabut hitam yang melayang di langit, dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya dari mentor negara pulau muncul di benaknya. Cahaya pedang yang tajam bersinar, menerangi seluruh aula. Energi pedang Jue-Jue mengalir ke pedang taya dengan gila-gilaan. Langit gelap dan bumi gelap, aula utama runtuh, dan ruang beriak. Tampaknya telah mencapai batas ketahanan dan akan segera hancur. Tikus perisai dan pemuda berjubah Tao melihat ke sini secara bersamaan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka kagum pada bagaimana monster jenius bisa tumbuh di dunia atas tanpa suara apapun. Wajah Duan Liangchen muram dan menakutkan. Sebagai musuh Lu Yun, dia tentu saja tidak ingin melihat Lu Yun memenangkan pertempuran ini. Kalau tidak, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya.
Dia secara pribadi telah mengalami metode Lu Yun. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan Lu Yun, hidup akan menjadi sebuah kemewahan bahkan jika dia mati. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tidak akan pernah. Duan Liangchen meraung dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu pertarungan Tuan Lu. Tinju tikus perisai bertabrakan, bumi bergetar, dan pelindung batu yang tebal memancarkan warna redup. Kamu ingin menghentikanku? Pergi. Duan Liangchen meraung dengan marah, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, menembaki tikus perisai. Tikus perisai tidak hanya tidak berniat menghindar, ia malah maju bukannya mundur dan bergegas menuju lawan dengan jarum perak jiwa. Suara dentingnya tidak ada habisnya. Tapi tiba-tiba sebuah jarum perak yang tampak biasa menembus baju besi batu tebal tikus perisai itu dan menembak langsung ke dadanya. Engah, ekspresi tikus perisai itu membeku, dan dia melihat ke bawah ke lubang darah di dadanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin. Jawabannya adalah tendangan Duan Liangchen. Bang! Tikus perisai itu diusir dan menghantam pilar dengan keras. Lu Yun, mati. Lu Yun sedang berkonsentrasi merencanakan langkah terakhirnya saat ini, dan tidak berniat memperhatikan apa yang terjadi dengan Duan Liangchen dan tikus perisai. Lu Yun, mari kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Mati. Duan Liangchen menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan beberapa pedang panjang, yang persis sama dengan yang digunakan oleh Lu Yun sebelumnya. Pemotongan jiwa bintang. Pedang itu ditebaskan langsung ke arah Lu Yun. Setelah mengenainya, pukulan itu tidak hanya akan menyebabkan kerusakan besar pada Lu Yun, tetapi juga mengganggu penyimpanan energinya saat ini. Hal ini pada gilirannya menyebabkan energi spiritual, niat pedang, dan kekuatan jiwa ilahi mengalir mundur, menjadi bumerang bagi Lu Yun sendiri. Mulai dari cedera serius hingga kematian di tempat. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih memilikiku? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan seorang pemuda dengan jubah Tao Compang Camping berdiri di depan Lu Yun. Dia menggigit lidahnya dengan keras dengan bibir dan giginya, mengeluarkan seteguk darah. Segera, wajah kecil tidak sehat pemuda berjubah Tao itu tiba-tiba kehilangan warnanya. Dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya untuk menampung seteguk darah. Gunakan bumi sebagai papan dan langit sebagai kain. Gunakan tubuhmu sebagai pena dan darahmu sebagai tinta. Petik 2. Chat jalan surga, tekan roh jahat. Pemuda berjubah Tao mengayunkan seluruh tubuhnya, dan, Yi, berwarna merah darah muncul di udara. Sebuah kata hanya dengan satu pena, sebuah kata yang terlalu sederhana untuk menjadi sederhana. Namun terjadilah gunung bergemuruh dan tsunami, namun di dalamnya terdapat kuda-kuda emas dan besi, termasuk matahari, bulan dan bintang. Tidak, melihat kata berwarna merah darah, Yi, memblokir tebasan jiwa bintang, Duan Liangchen berteriak dengan marah, kenapa? Kenapa selalu ada seseorang yang melindungimu? Kenapa, Lu Yun? Katakan padaku, kenapa? Melihat serangan itu diblokir, pemuda berjubah Tao itu tersenyum dan memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Pada saat ini, pedang Lu Yun akhirnya selesai dibuat. Karena pedang ini, kepala Lu Yun hampir berubah menjadi ruang pemutaran film, dengan segala jenis film aksi cinta dari negara kepulauan, satu demi satu, tanpa henti. Hasilnya adalah pedang Taya di tangannya begitu tajam bahkan Lu Yun pun tidak berani melihatnya secara langsung. Pedang ini berisi kekuatan Ozawa Yeria, Ao Sensei, Takizawa Lola, Hatano Sensei dan banyak guru lainnya. Apa yang ingin kamu ambil? Hentikan dengan satu pedang. Dasar semut yang rendah hati, kamu ingin membunuhku juga. Lelucon yang luar biasa. Terdengar suara gemuruh dari kabut hitam. Duan Liangchen, yang tampak murung dan tidak yakin, tiba-tiba menemukan bahwa kultivator abadi berkulit hijau yang selalu mengabaikannya telah menghilang tanpa menyadarinya. Tiba-tiba mata Duan Liangchen tertuju pada genangan air tepat di bawah kabut hitam. Mengapa ada genangan air di suatu tempat? Semut, kamu punya cadangan, bukan? Kabut hitam berkata sambil tersenyum, dan air tepat di bawahnya mulai mendidih dengan aneh, berubah menjadi mata air. Kolom air disemprotkan, menyelimuti kabut hitam. Pedang yang pasti mematikan itu, dibandingkan dengan kolom air, seperti kontras antara bulan terang dan bintang-bintang. Namun saat pedang menyentuh kolom air, kejadian aneh terjadi. Sebagian besar kekuatan pedang diserap. Meskipun sebagiannya telah jatuh ke dalam kabut hitam, massa asli kabut hitam telah berkurang 2/3. Tapi dia tidak membunuhnya. Paling-paling, dia melukai roh formasi dengan serius. Mata Lu Yun menyipit, apa? Menyelam di jurang dan mengambang di air. Tanpa sadar melihat ke arah platform tinggi, kultivator abadi berkulit hijau memang telah menghilang. Lu Yun tidak menyangka hal ini. Dia tahu bahwa Duan Liangchen pasti akan menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivator abadi berkulit hijau ini ternyata adalah anggota dari roh formasi. Ketika perang dimulai, melihatnya berdiri tak bergerak, Lu Yun berpikir bahwa kultivator abadi berkulit hijau ingin duduk kokoh di Diao Yutai. Bersiaplah untuk kedua belah pihak bertarung sampai mati, dan dia ada di sini untuk memanen. Dan Lu Yun juga siap melawan kultivator abadi berkulit hijau setelah membunuh roh formasi.
Tapi aku tidak pernah menyangka orang ini akan diam karena jurus rahasia yang dilakukan oleh roh formasi. Jie, apa menurutmu kamu bisa membunuhku dengan keahlian kucing berkaki tigamu? Angan-angan, kolom air dan kabut hitam menyatu, secara bertahap membentuk garis jiwa hitam. Karena satu pedang tidak bisa membunuhmu. Kalau begitu ayo gunakan pedang lain. Lu Yun mengepalkan pedang Taya dan bergegas menuju roh formasi. Dengan dirimu yang sekarang, bagaimana kamu bisa melawanku? Jurang yang terendam dan air yang mengambang membentuk jiwa hitam. Dengan lambaian tangannya yang besar, tetesan air hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam Lu Yun. Ini semua terbuat dari jurang yang terendam dan air yang mengambang. Begitu Lu Yun terkena, meridian di tubuhnya akan langsung tersegel, tidak diragukan lagi seperti orang biasa. Tapi mengetahui hal ini, Lu Yun tidak berniat mengelak. Sebaliknya, dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, awalnya, gerakan ini hanya ditujukan untuk orang-orang berkulit hijau dari suku variasi, tapi sepertinya itu hanya bisa digunakan pada kamu. Boom! Busur listrik menempel di sekitar tubuh Lu Yun, seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Adapun tetesan air yang dikeluarkan dari jurang dan mengapung di air, semuanya diuapkan oleh busur di sekitar Lu Yun. Bagaimana mungkin, semut, kok tidak diganggu oleh jurang dan air yang terapung? Kok masih bisa mengeluarkan petir? Ketika roh formasi melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan emosi. Jangan kaget, akan ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Saat kata-kata itu jatuh, guntur lain terdengar dari tubuh Lu Yun. Awan gelap yang bergulung benar-benar mengembun di langit di atas aula utama. Bangkit, busur listrik di tubuh Lu Yun mengembun dan langsung menuju ke awan gelap di atas kepalanya. Ledakan, guntur bergulir muncul, petir menyambar di awan gelap. Apakah ini bencana? Bagaimana kamu, seekor semut, bisa menciptakan bencana? Mengapa? Mata roh formasi dipenuhi dengan keheranan, dan dia jatuh ke tanah pada detik berikutnya, karena guntur dan kilat yang dilepaskan dari Lu Yun berubah menjadi merah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu, seekor semut, bisa mengendalikan guntur Dewa Merah? Palsu. Semuanya palsu. Aku pasti terjebak dalam ilusi semut sepertimu. Kamu tidak bisa menipuku. Roh formasi tampak seperti orang gila, jelas ketakutan dengan gerakan Lu Yun. Dilihat dari hal tersebut, meski kekuatan guntur dan kilat cukup sulit dikendalikan, namun di setiap zaman, akan selalu ada satu atau dua orang jenius jahat yang mampu mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Tetapi guntur ilahi merah memiliki kekuatan zaman kuno dan modern, dan hanya jalan surga yang dapat mengendalikannya. Dengan kata lain, guntur ilahi merah adalah perwakilan dari jalan surga. Pemandangan di depannya menumbangkan pemahaman tentang semangat formasi yang telah ada selama ratusan juta tahun. Seorang manusia biasa, seekor semut di matanya, seorang pemuda yang tampak seperti baru berusia awal 20-an, sebenarnya mengendalikan guntur Dewa Merah. Bagaimana ini tidak mengejutkan roh formasi? Bukankah sudah terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang? Lu Yun melihat ekspresi Zhenling yang tidak terkendali dan berkata, aku yang terkuat di dunia atas ini. Aku, sebelum Zhenling selesai berbicara, guntur dewa berwarna merah setebal tong menyambarnya. Kekuatan penghancur yang besar meledak di aula utama. Roh formasi bahkan tidak bisa membangkitkan hati untuk melawan, dan terguling ke tanah oleh guntur dan kilat dewa pelangi. Bagaimana dia bisa tetap terlihat sombong seperti sebelumnya? Biarkan saja, lepaskan aku rela pasrah padamu. Dia dijawab oleh beberapa guntur ilahi merah secara berurutan. Sudah terlambat untuk bicara sekarang. Asap dan debu menghilang, membuat aula utama berantakan. Di dekat platform tinggi, lubang besar yang hangus memancarkan kekuatan penghancur yang kuat. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa, apalagi didekati. Lu Yun, yang berdiri di samping lubang besar, menarik napas panjang dan menoleh untuk melihat ke platform tinggi, mau kemana. Duan Liangchen menegang, lalu berakselerasi secara tiba-tiba. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa menandingi kecepatan guntur Dewa Merah. Ledakan, Duan Liangchen jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya hangus dan hitam, dan tubuhnya masih mengeluarkan aroma daging. Bagi orang seperti dia yang pandai menggunakan kekuatan jiwa, guntur ilahi merupakan bahaya terbesar bagi mereka. Tik-tok, mendengarkan langkah kaki yang mendekat, Duan Liangchen tahu dengan jelas bahwa dia pasti akan mati hari ini. Kebencian yang terkumpul di antara keduanya sudah cukup bagi Lu Yun untuk membunuhnya 800 kali. Mata Duan Liangchen berkilat tajam. Pada saat ini bayangan menutupi dirinya. Duan Liangchen, aku tahu kamu belum mati, cepat bangun. Kamu akan menderita sakit kulit dan dagingmu. Lu Yun menendang Duan Liangchen, yang berada di punggungnya 2 kali, dan berkata. Masih banyak keraguan di hatinya menunggu jawaban Duan Liangchen. Bagaimana mungkin Lu Yun membiarkannya mati? Sekalipun dia mati, dia harus menunggu sampai dia mengetahui semua yang ingin dia ketahui. Duan Liangchen tertawa, berbalik, dan menatap Lu Yun dengan mata berbinar, pemenang dan pecundang. Kamu menang, Lu Yun.
Tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi kalau ingin mendapat informasi dari saya, tidak mungkin. Petik 2. Kalau begitu, itu bukan terserah padamu. Jejak kekejaman melintas di wajah Lu Yun. Lu Yun tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin membunuhnya beberapa kali ini. Tepat ketika Lu Yun sedang memikirkan cara menyiksa Duan Liangchen. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Liangchen sedikit bergerak, dan busa putih tipis dan tebal jatuh dari sudut mulutnya yang gelap. Lu Yunxin berkata, tidak. Selama waktu yang baik ini, saya benar-benar meminum racun. Melihat Lu Yun menemukannya, Duan Liangchen berhenti berpura-pura dan tertawa keras. Lu Yun. Kamu tidak menyangka, Jie, kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Lu Yun mengabaikan Duan Liangchen dan melihat pupil matanya yang membesar, menunjukkan bahwa racun yang diminum orang ini telah menembus jauh ke dalam tulangnya, dan tidak peduli seberapa bagus obat mujarabnya, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Lu Yun memutuskan untuk menggunakan metode penangkapan para dewa untuk menangkap jiwa Duan Liangchen sebelum racun yang diminumnya menyerang jiwanya. Cahaya perak bersinar di matanya, tetapi saat dia melihat ke dalam pupil Duan Liangchen, dia merasakan kilatan abu-abu di depan matanya, dan sensasi menyengat yang tajam yang membuat kepala Lu Yun hampir meledak. Haha, Lu Yun, apakah kamu bahagia? Sangat berharga untuk melihat ekspresimu sebelum kamu mati. Tubuh Duan Liangchen terdorong lebih keras, tetapi tidak ada gerakan pada saat berikutnya. Lu Yun menahan rasa sakit yang menyengat di jiwanya dan meraih kerah lawan, mencoba memaksa lawan menggunakan kekuatan penahan untuk mengirim sang jenderal. Tetapi mereka menemukan bahwa jiwa Duan Liangchen telah hilang sepenuhnya di dunia. Rumput. Lu Yun mengumpat dengan marah dan melemparkan tubuh Duan Liangchen ke samping. Meskipun dia marah, dia tidak terbiasa melampiaskannya pada mayat. Satu-satunya petunjuk untuk memahami Beidi akhirnya terpecahkan. Tidak masalah. Setelah aku keluar dari sini, aku secara pribadi akan pergi ke Tanah Beihan untuk menyelesaikan rekening dengan Beidi. Lu Yun menatap ke kejauhan dan berkata, setelah mengatur suasana hatiku, aku hendak memeriksa kondisi ketiga bocah nakal yang abadi itu. Lagi pula, jika bukan karena intersepsi putus asa ketiga orang ini, Lu Yun tidak akan mampu melawan roh formasi tanpa gangguan apapun. Tapi sebelum kaki Lu Yun mendarat, suara Liu Shen datang dari ikan kayu yang diikatkan di pinggangnya. Teman kecil, Tengu di lautan kesadaran spiritual ada hubungannya denganmu, dan ingin kamu masuk. Oke, saya mengerti, Lao Liu. Lao Liu bukan Lao Liu. Teman kecil. Oke Lao Liu, tidak masalah Lao Liu. Lain kali saya pasti menjadi Lao Liu. Liu Shen, di dalam lautan kesadaran spiritual. Lord Tianhuo berdiri di antara mereka dengan ekspresi serius. Nak, kamu di sini. Lu Yun mengangguk, menyadari bahwa Tuan Tianhuo tidak biasa, dan bertanya, ada apa? Lao Deng, apa ekspresimu? Nak, tahukah kamu bahwa ketika rencananya tinggal selangkah lagi dari pengiriman, kamu merusak rencana kita? Tuan Tianhuo tampak bersemangat dan berkata hampir mengaum. Lu Yun, apa maksudmu? Lao Deng, tidak bisakah kamu berbicara begitu abstrak? Nak, mengapa kamu menggunakan guntur ilahi? Kamu membunuh musuh, tetapi kamu juga melenyapkan pecahan jiwa Su Tiancheng yang menempel di tubuhmu. Tahukah kamu itu? Apa? Otak Lu Yun berdengung, dan yang dia rasakan hanyalah kehampaan. Pada saat itu, saya hanya memikirkan tentang guntur ilahi untuk menghadapi jurang yang terendam dan air yang mengambang, dan saya lupa bahwa pecahan jiwa Su Tiancheng masih menempel di tubuh saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, guntur ilahi merupakan ancaman terbesar bagi jiwa ilahi. Dan kamu bisa menggunakannya saja. Kenapa kamu masih menggunakan guntur ilahi merah? Kamu hanya ingin pamer dan menyangkal cara untuk bertahan hidup. Lord Tianhuo berkata dengan sikap yang sangat tidak nyaman. Lu Yun, sebagai Azure misterius immortal yang kuat, jiwa Su Tiancheng masih agak tahan terhadap guntur ilahi. Bagaimanapun, Su Tiancheng juga merupakan sosok terkenal di zaman kuno, tetapi Lu Yun kian tidak boleh menggunakan guntur ilahi merah. Bahkan jika wujud asli Su Tian datang, dia masih akan kehilangan kulitnya di bawah guntur Dewa Merah. Belum lagi pecahan jiwa, di depan guntur Dewa Merah, mereka hancur total. Lu Yun awalnya ingin membela diri, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Tianhuo memandang Lu Yun yang tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan merasa marah dan lucu di dalam hatinya. Apakah ini masih Raja Iblis pelanggar hukum yang dia kenal yang tidak menganggap serius siapapun? Dengan rasa pahit di mulutnya, Tuan Tianhuo menghela nafas dan berkata dengan lega, itu saja. Ini adalah takdirku. Lao Deng, apa yang kamu? Lu Yun hendak berbicara tetapi berhenti. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya apa yang ingin dilakukan Lord Tianhuo, tapi dia tidak bisa memberitahunya demi nyawanya. Tidak, Lao Deng, ini urusanku, tidak perlu mengorbankan nyawamu. Tuan Tianhuo, ada apa ini? Siapa yang harus mengorbankan nyawanya? Apakah kamu satu-satunya yang layak menerima dewa ini? Jangan menaruh terlalu banyak uang di wajahmu.
Lalu apa maksudmu tadi? Sepertinya kamu sudah mengambil banyak tekad. Lu Yun memandang Tuan Tianhuo dengan mata mati, dan sentuhan emosi yang dia rasakan barusan telah menghilang dari langit. Awalnya saya mengira formasi ini dikendalikan oleh sisa jiwa Su Tiancheng, tapi saya tidak menyangka itu adalah roh formasi. Sekarang roh formasi ini telah dibunuh oleh Anda lagi. Formasi ini telah kembali ke hal yang bodoh lagi, dan saya siap menerimanya lagi. Lingkaran sihir ini memungkinkan Anda untuk diteleportasi ke roda surgawi. Lord Tianhuo mengungkapkan rencananya. Apakah ada hal seperti itu? Lalu Lao Deng, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat, Lu Yun mendesak dengan mata berbinar. Kenapa kamu begitu cemas? Wah, aku tidak bisa makan tahu pedas terburu-buru. Tuan Tianhuo menatap Lu Yun dengan marah.